tempat sekolahnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang Telaga Bidadari. Dahulu kala di Kalimantan Selatan ada seorang pemuda tampan. Namanya Awang Sukma. Awang Sukma mengembara ke tengah-tengah hutan. Dia sangat kagum melihat beragam kehidupan di hutan. Dia membangun rumah pohon di atas pohon yang sangat besar. Setelah lama tinggal di sana, Awang Sukma diangkat menjadi penguasa daerah itu dan mendapat gelar sebagai seorang datu. Sebulan sekali, Awang Sukma berkeliling wilayahnya dan dia tiba di sebuah danau yang jernih. Danau itu ditutupi dengan pohon yang rindang dengan banyak buahnya. Wah, indah sekali danau di sini. Hutan ini memiliki keindahan yang luar biasa, kata Awang Sukma. Keesokan harinya, ketika Datu Awang Sukma meniup serulingnya, tiba-tiba ia mendengar suara ramai di danau. Ayo sini kejar aku, lempar selendangnya. Dari sela-sela tumpukan batu yang pecah, Awang Sukma mengintip ke arah danau. Dia terkejut melihat ada 7 gadis cantik asik bermain air. Mungkinkah mereka bidadari? Tanya Awang Sukma. 7 gadis cantik itu asik bermain air. Mereka tak menghiraukan selendang mereka yang berserakan di sekitar danau. Salah satu selendangnya terletak di dekat Awang Sukma. Awang Sukma pun mengambil selendang itu dan berlari ke arah hutan untuk bersembunyi. Wah, ini kesempatan bagus untuk aku mendapatkan selendang itu. Namun, ia tak sengaja menginjak ranting kering. Para gadis yang mendengarnya langsung mengambil selendang mereka dan terbang ke kayangan. Hah, suara apa itu? Teman-teman, 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 teman-teman. Sini dulu, sini. Aku tadi dengar suara sesuatu di hutan. Sepertinya ada seseorang. Sebaiknya kita harus pergi. Namun seseorang gadis tak bisa menemukannya. Dia mulai takut sendirian, ditinggal oleh semua saudara perempuannya. Hah? Di mana selendangku? Selendangku di mana? Ini bukan selendangku. Di mana selendangku? Di mana selendangku? Di mana selendangku? Tiba-tiba keluarlah Datu Awang Sukma dari persembunyiannya. Dia pura menanyakan apa yang terjadi. Wahai Tuan Putri, sedang apa kau di sini? Tanya Awang Sukma. Putri bungsu segera menceritakan apa yang terjadi. Jangan khawatir Tuan Putri, saya akan membantumu asal kau tak menolak untuk tinggal bersamaku, kata Awang Sukma. Awalnya Putri bungsu masih ragu menerima uluran tangan Datu Awang Sukma. Namun karena melihat ketampanan dan kegagahannya,
Akhirnya ia pun menerima Awang Sukma. Begitu pula Awang Sukma. Awang Sukma sangat kagum dengan kecantikan sang putri. Akhirnya mereka memutuskan menjadi sepasang suami istri. Nah teman-teman, beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi yang diberi nama Kumalasari. Cup cup cup, imut sekali anak ibu. Anak siapa? Cup cup. Tiba-tiba segerombolan ayam hitam naik ke atas gudang dan menggaruk-garuk permukaan lumbung padi. Putri bungsu mencoba mengusir ayam hitam itu, namun matanya tertuju pada tabung bambu yang terletak di dalam lumbung padi. Hush, 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 dari mana ayam hitam ini? Hush, hush, hush. Saat tabung dibuka, ini kan selendang saya. Ini kan selendang saya. Ini benar selendang saya. Akhirnya aku menemukannya. Akhirnya aku menemukan selendangku. Putri bungsu pun menangis. Ia sangat kecewa dengan suaminya yang ternyata selama ini telah membohonginya. Namun di sisi lain, ia sangat menyayangi suami dan anaknya. Akhirnya ia memutuskan kembali ke kahyangan. Ia pun mengenakan selendangnya sambil menggendong bayi. Tiba-tiba keluar datang Awang Sukma. Ia terkejut melihat apa yang terjadi. Ia segera berlari untuk meminta maaf kepada sang putri. Maafkan aku putri. Maafkan aku telah membohongimu. Maafkan aku putri. Maafkan aku. Kata Awang Sukma. Akhirnya ia pun memaafkan suaminya. Namun ia pun segera mengenakan selendangnya dan terbang ke kahyangan. Ia memberi pesan terakhirnya kepada Awang Sukma. Kanda, tolong jaga Dinda Kumalasari dengan baik. Jika ia merindukanku, ambil 7 biji kemiri ini dan masukkan ke dalam tempat yang digoyang-goyang. Saya pasti akan segera datang menemuinya, kata putri bungsu. Ia pun kembali terbang ke kahyangan. Na 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 na. Nah teman-teman, begitulah cerita Telaga Bidadari. Dan kini tempat mandi putri bungsu dari 6 bidadari lainnya dikenal dengan Telaga Bidadari. Pesan moral dari cerita ini ada yang mau tahu nggak? Ini Najwa kasih tahu. Yang pertama, kita tidak boleh mengambil barang orang lain yang bukan milik kita. Dan yang kedua, kita tidak boleh berbohong seperti Awang Sukma. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hakim yang terhormat, peserta yang baru saja tampil tadi atas nama Naja Alkansa. Selanjutnya, kita panggilkan pemegang nomor undian 26 atas nama Muhammad Rafi Edmil Bahtiar, berasal dari SD Negeri 24 Banda Aceh, dengan judul Asal Usul Gampong Alunaga.